Kalau nanti di pertengahan jalan lu ketemu sama dukun beranak, jangan pernah lu bawa pulang. Terlihat sang istri sudah tidak bernyawa dan bayi yang dilahirkannya pun tidak utuh, sempurna bentuknya. Hai guys, welcome to back my YouTube channel. Balik lagi sama gue Maya di channelnya Dunia Maya Dalam Misteri. Gue membawakan cerita horor dari teman cerita Maya. Horor dan sedihnya itu balance. Yang pasti bikin hati gue tuh pas denger cerita ini tuh terenyuh banget gitu loh guys. Kita mulai ceritanya. Jadi ya guys, sebelumnya ini ada sepasang kekasih macam Acha Septriasa sama Irwansah, no. Begitu ceritanya tuh, sepasang kekasih gitu. Yang pada akhirnya dia berdua menikah. Endingnya keren banget kan ya, bahagia menikah gitu kan. Setelah menikah ini guys, dia tidak langsung diberi momongan. Ya mungkin Allah ingin dia itu menghabiskan waktu bersama, menghabiskan waktu berdua, kemana-mana berdua, jalan ke sono ke sini berdua, dan istrinya pun sangat amat bahagia memiliki pasangan yang sangat sayang sama dia. Akhirnya kebahagiaan itu muncul guys. Si istri ini hamil, anak pertama yang pasti kan. Setelah hamil tuh dari kandungan sebulan, 2 bulan, itu tuh mereka tuh santai-santai aja. Si suaminya pun ngerasa tidak ada perubahan pada istrinya. Si istrinya pun tidak merasa ada yang berubah dalam dirinya. Sampai pada akhirnya 3 bulan, 4 bulan, sampai menginjak usia di 7 bulan, si suaminya ini kayak ngerasa agak takut kehilangan si istri gitu. Nah si istri pun ngerasa takut akan menghadapi persalinan. Ini kejadiannya kan di perkampungan guys, jadi jauh yang namanya bidan, rumah sakit ataupun klinik. Yang ada itu zaman dulu cuman dukun beranak, sama kalau dokter itu namanya paraji gitu kalau nggak salah ya guys. Jadi komen aja kalau gua salah. Pas hamil 7 bulan, kalau di kampung hamil 7 bulan itu biasanya diurut guys perutnya. Nah kalau zaman sekarang itu dokter nggak boleh nyaranin diurut karena satu, takut ada apa-apa sama bayinya, kedua takut si ibunya pun kenapa-kenapa gitu. Tapi ya namanya balik lagi ya, dia tinggalnya di kampung, jadi tradisi-tradisi leluhur nenek moyang zaman dulu tuh masih dipakai sama dia gitu kan. Jadi 7 bulan itu dia selamatan plus ngurut. Setelah diurut ini dia tuh tidak ada dia tidak merasa apa-apa gitu. Jadi dia merasa fine-fine aja, keadaan dia fine-fine aja. Cuma nih kekhawatiran si suaminya itu semakin berlebih karena si suaminya ini benar-benar yang ngerasa takut kehilangan si istrinya banget. Ya Allah, sampai segitunya kan. Akhirnya bulan berlalu, bulan berlanjut, tibalah di 9 bulan. Kandungan ini menginjak 9 bulan. Awalnya ini tidak ada rasa apa-apa guys, maksudnya tidak ada yang namanya kejadian apa-apa, itu nggak ada sama sekali. Jadi normal pada usia kehamilan pada umumnya aja gitu, kayak mules gitu-gitu, itu hal yang biasa. Nah si istri ini ngerasa mules perutnya, itu menginjak usia di 9 bulan. Nah si suami ini kan khawatir ya guys. Emang dari usia kandungan beberapa bulan yang lalu itu si suaminya ini udah ngerasa takut kehilangan sang istri. Nah, pada saat si istrinya ngerasain yang namanya mules-mules, si suami ini inisiatif buat cari dukun beranak. Di sana dukun beranaknya pun rumahnya jauh guys dari rumah si pasangan suami istri tersebut. Ya jaraknya ada sekitar 2 kilometer lah gitu dari rumah. Itu jauh banget, jadi ngelewatin pohon-pohonan yang benar-benar rindang, terus udah gitu pohon-pohonan bambu, udah gitu keadaan si istrinya ini mules itu tuh terhitung sehabis maghrib, jadi kan udah malam gitu ya guys.
Dia tuh dikasih wejangan sama orang tua di daerah situ. Jadi si suaminya ini dibilang kayak gini, kalau nanti di pertengahan jalan lu ketemu sama dukun beranak, jangan pernah lu bawa pulang. Terus aja lu fokusin benar-benar sampai ke rumah dukun beranak. Biar lu tahu ada enggaknya si dukun beranak tersebut. Namanya perjalanannya 2 kilo kan lumayan jauh ya guys, apalagi zaman dulu tuh minim kendaraan gitu. Jadi tuh cuman mengandalkan ya seadanya aja, kayak nggak punya sepeda ya udah jalan kaki gitu jarak 2 kilometer. Terus bawa-bawa lampu patromak. Tahu lampu patromak kan guys? Itu bawa-bawa lampu patromak. Dan jalannya pun kebun. Tuh udah gitu pinggir kanan kirinya tuh banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi yang rindang-rindang. Di pertengahan jalan dia ketemulah sama si dukun beranak tersebut guys. Pas dia ketemu, dia lupa akan wejangan itu guys. Dibawa pulanglah si dukun beranak itu ke rumahnya dia. Padahal guys, waktu itu pas dia dikasih wejangan, itu kan sebenarnya wejangannya itu kagak boleh ngambil si dukun beranak ini di tengah-tengah kebun. Sekarang masa iya handphone belum ada, apa-apa belum ada, tapi si dukun beranak ini tahu mau ada yang lahiran. Tanda kutip nggak sih? Kalau bukan si kuntilanak, ya yang lainnya, yang pasti kan yang tahu orang mau lahiran. Dibawalah ceritanya nih datang ke rumah. Itu jenisnya tuh bentuknya tuh sama kayak dukun beranak yang waktu 7 bulan itu ke rumah dia yang ngurut istrinya, itu sama persis. Dari muka, pakaian, semua postur tubuhnya tuh sama persis itu. Dibawalah pulang ke rumah sama si suaminya. Sampai di rumah, si istrinya kan udah ngerasa mules-mules kan. Tiba-tiba tuh di kasurnya itu kan juga sudah ada yang mungkin udah pecah ketuban. Si sang dukun ini melihat si sang istri itu dengan penuh tatapan senyuman yang benar-benar sumeringah. Jadi dia ngeliat tuh nggak panik gitu. Biasanya kan kalau dukun-dukun yang lain pasti kan panik, kalau dia nggak, dia tuh langsung natap, tapi dia senyum. Kebayang dong yang ada di pikiran kita pada saat kita melihat dukun kayak gitu. Ngeri nggak sih rasa-rasanya? Ngeri kan pasti. Tapi pada saat itu si suami tidak merasakan kekhawatiran yang berlebih, karena ya yang dia rasa, gue udah dapat dukunnya, tinggal ngurusin si istri gue biar cepat selesai lahirannya. Pada saat dia mau melahirkan, si suaminya itu suruh tunggu di luar nih. Jadi di dalam kamar itu cuman ada dukun beranak dan si istrinya. Nah, suaminya nih tunggu di luar. Dapat beberapa menit gitu ya, sekitar 15-20 menit, datanglah tetangga ini, nenek-nenek yang waktu itu kasih wejangan ke si suaminya ini. Dia bilang, kok lu nggak jadi ke rumah si dukun beranak tersebut, kok lu malahan di rumah? Nah, si suami ini ngomong, udah saya bawa nek dukun beranaknya, lagi ngurusin istri saya di dalam kamar. Terus si nenek-nenek ini ngomong, kok cepet banget? Tiba-tiba si suaminya ini bilang, iya orang saya ketemu di kebun karet sebelah situ gitu. Akhirnya si nenek-nenek ini tanpa basa-basi langsung dobrak pintu kamar, dan terlihat sang istri sudah tidak bernyawa, dan bayi yang dilahirkannya pun tidak utuh, sempurna bentuknya. Akhirnya ya si suaminya pun pingsan ya, karena melihat kejadian yang tidak semestinya dilihat gitu kan. Ya pas setelah sadar, istrinya pun sudah dirapikan. Mungkin agak lama ya pingsannya si suaminya ini. Istrinya sudah dirapikan dan anaknya pun sudah dirapikan gitu. Di kampung tersebut jika ada yang meninggal tengah malam pun dikuburnya pun akan tengah malam. Malam itu dikubur. Nah, dari situ si suaminya ngerasa, ini loh yang gue takutin waktu beberapa bulan ke belakang ini. Ini loh yang gue takutin, gue kehilangan istri tercinta gue, istri tersayang gue. Setelah dikubur, ya udah si suami ini ya
menyesali perbuatannya. Maksudnya kenapa gue nggak inget ya waktu si nenek ini ngasih tahu gue kalau misalnya ketemu orang dukun beranak di tengah hutan atau di tengah jalan nggak boleh langsung dibawa pulang. Kenapa gue nggak harus datang ke rumahnya yang menemui benar-benar beliau ini ada di rumah apa enggak gitu. Sangat amat menyesali. Setelah dikubur, hari pertama, hari kedua nggak ada apa-apa. Hari ketiga mulai teror dimulai. Dan buat gue ini ceritanya yang agak merinding sih, karena setelah 3 hari itu banyak yang ngeliat si sosok istrinya ini jadi kuntilanak, sering ada duduk di atas genteng rumahnya dia sambil gendong bayinya kayak gini. Dan itu yang ngeliat tuh bukan cuman 1-2 orang, tapi hampir semua warga yang tinggal di daerah rumah pasangan suami istri tersebut itu melihat kejadian itu, dan itu selalu berulang kali. Sampai pada akhirnya si suami ini merasa mungkin dia kesepian. Sebelum 40 hari si suaminya ini udah menikah lagi guys. Setelah itu tibalah dia ini tidur bersama dengan istri barunya. Rumahnya sih nggak pindah, rumahnya sih tetap di situ. Jadi pada saat dia tidur, tiba-tiba jatuh dari genteng, brak. Posisinya jadi ini kan ini suaminya, ini istri barunya. Nah, jatuh di tengah-tengah antara si istri dan si suami ini kuntilanak istri pertamanya, gengs. Sambil ketawa-tawa. Coba lu bayangin. Ya kan, lagi tidur enak-enak ditomplok kuntilanak. Ih. Makanya gue bilang ya, kuburan bini lu belum kering, lu udah gegayaan pengen kawin lagi, gatel banget lagian kan. Yang enak deh, biar rasa sekalian. Kaget nih si suami nih, plus si istri barunya pun kaget. Tapi setelah dia jatuh di tengah-tengah, dia ketawa, habis itu dia tiba-tiba menghilang aja begitu. Menghilang aja dengan sendirinya. Sampai si istri keduanya ini tuh trauma gitu. Trauma dalam artian gue gak mau lah tinggal di rumah bekas lu sama istri lu. Kalau misalnya lu mau tetap rumah tangga sama gue, pindahlah dari kampung ini. Besoknya si suaminya ini sama istri barunya ini pindah beda kampung sama yang pertama. Tapi kan ya namanya makhluk gaib ya, saya tetap aja tuh yang namanya makhluk gaib tuh tahu gitu loh keberadaan, ya mungkin keberadaan si pasangannya apa gimana. Karena kan yang gue tahu kalau misalnya kita ditinggal pasangan kita meninggal gitu, pada saat kita mau memandikan atau kita mau menguburkan, itu kita bisikin di telinga pasangan kita gitu kalau bahwasanya saya sudah mengikhlaskan, berarti hubungan kita cukup sampai sini. Intinya kita cerainya tuh cerai mati gitu loh guys. Jadi biar si meninggal ini tahu gitu kalau misalnya oh iya gue udah bukan milik dia lagi dan dia pun bukan milik gue lagi gitu. Katanya sih begitu ya, yang dulu gue diajarin sama bokap gue gitu. Nah akhirnya pindah kampung, tapi tetap diadakan tahlilan untuk istrinya ini selama 40 hari gitu. Akhirnya rumah itu kosong guys, dan sampai sekarang masih ada, masih berdiri, cuman ya sebagian mungkin sudah mulai runtuh karena kan ya jatuhnya itu rumah terbengkalai karena waktu ditinggal sama si suaminya ini. Nah rumahnya itu kan kosong kan, nah sempet nih pintunya dipakai buat pintu di surau di perkampungan itu gitu. Nah maghrib ada yang ngeliat itu pintunya diglendotin itu pintunya. Akhirnya ya karena yang ngeliatnya udah sering ngeliat kayak gitu, akhirnya sama orang situ dibilang, oh ya udah besok gua balikin pintu lu, udah lu jangan di situ lagi, lu mengganggu orang mau ibadah, yang ada orang beribadah tuh jadi takut. Akhirnya pintunya dibongkar lagi, dipasang lagi, dan sampai sekarang rumahnya pun masih ada, cuman ya udah agak rubuh, udah agak rusak gitu kan, tapi ya masih ada. Nah dari sini kita belajar kalau
cinta itu tidak harus memiliki guys, tapi cinta itu harus bisa menyayangi pasangan kita selayaknya kita benar-benar mencintai pasangan kita. Gua ngomong apa sih, gue juga nggak ngerti gitu. Udah guys, thank you udah ngeklik video ini, dan jangan lupa subscribe video ini, share, komen sebanyak-banyaknya, dan kalau gua ada salah tolong ditulis kolom komentar gitu ya. Nah, makasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.